Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga anak-anakku sekalian dimanapun selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bertemu lagi dengan Bu Guru Sofi dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, mudahkanlah ilmuku dan perluaskanlah kefahamanku. Amin. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu ada 4. Yang pertama, menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengidentifikasi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penerima serta isi pokoknya. Yang ketiga, menganalisis perilaku yang menunjukkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta yang keempat, membuat gambar pohon iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, apa yang kamu ketahui tentang iman? Iman merupakan kata bahasa Arab yang berasal dari kata amanah, yang artinya percaya. Sementara secara istilah, iman berarti keyakinan dalam hati, diucapkan secara lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Iman kepada kitab Allah adalah mempercayai dengan sepenuh hati dan mengucapkan dengan lisan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul pilihannya untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat. Kitab-kitab Allah yang wajib kita imani yaitu ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Isi kandungan dari kitab Taurat yaitu 1. Perintah meyakini keesaan Allah. 2. Larangan menyembah berhala. 3. Larangan menyekutukan Allah. 4. Perintah mensucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan mencuri. 7. Larangan mengambil hak orang lain. 8. Larangan membunuh. 9. Larangan berzina. 10. Larangan bersumpah palsu. Untuk kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Zabur artinya tulisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur berisi 5 hal. Yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan. Kedua, nyanyian individu sebagai rasa syukur. Ketiga, ratap-ratapan jamaah. Keempat, ratapan dan doa individu. Kelima, nyanyian untuk raja. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil berisi tentang keterangan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil berisi hal-hal sebagai berikut. 1. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia agar kembali kepada tauhid yang murni. Kedua, menyempurnakan kitab Taurat. 3.
pembenaran terhadap kitab Taurat dan Zabur. Keempat, perintah membiasakan hidup sederhana. Kelima, perintah menjauhi sifat tamak atau serakah. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berisi firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini berbahasa Arab. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Pokok-pokok dalam ajaran yang terdapat dalam Al-Quran adalah akidah, akhlak, ibadah, muamalah, tarikh. Akidah adalah berkaitan dengan keyakinan, seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. Akhlak berkaitan dengan pembinaan mengenai akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Ibadah berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan puasa. Muamalah berkaitan dengan tata cara berhubungan dengan sesama manusia. Tarikh berkaitan dengan kisah orang-orang dan umat terdahulu. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk mengakhiri pelajaran kali ini ada beberapa yang perlu kita catat, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dasar yang kuat baik berupa dalil Al-Quran maupun hadis. Cara beriman kepada kitab Allah yang utama adalah membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk yang terakhir yaitu dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengarkan dulu dalil Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Arti dari surat An-Nisa ayat 136 artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya Nabi Muhammad, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab yang dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Demikianlah yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih Bu Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.